Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Ibnu Ishaq berkata bahwa Allah Ta'ala mengambil nyawa Nabi Yusuf alaihi salam. Selanjutnya raja yang hidup sejaman dengan beliau juga meninggal yang bernama Rayyan bin Al-Walid. Kemudian kerajaannya diwarisi oleh raja-raja dari dinasti Fir'aun. Kemudian Allah menjadikan keturunan Bani Israel menyebar luas dan keadaan mereka senantiasa berada di bawah kekuasaan dinasti Fir'aun. Pada saat itu mereka masih berada di atas agama yang lurus, yaitu agama yang diajarkan oleh Nabi Yusuf, Yakub, Ishak, dan Ibrahim, serta berada dalam syariat Islam yang berpegang teguh dengannya. Hingga sampai pada masanya, Fir'aun yang sejaman dengan Nabi Musa alaihi salam. Belum pernah dijumpai sebelumnya ada raja dari dinasti Fir'aun yang lebih kafir kepada Allah. Tidak pula yang lebih didengar ucapannya dan paling lama kuasanya daripada dia. Al-Quran merekam dengan jelas tentang masyarakat yang berada pada masa Nabi Yusuf alaihi salam. Mereka adalah orang-orang yang menetapkan keberadaan Allah Azza wa Jalla dan mereka menyekutukan Allah dengan peribadatan yang mereka miliki. Oleh karena itu, Nabi Yusuf mengajak bicara kepada Raja dan Al-Aziz serta kaumnya yang terkandung pengakuan mereka akan keberadaan Sang Pencipta. Semisal firman Allah Ta'ala ketika menukil ucapan beliau, Allah mengatakan, "Hai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa?" Quran Surat Yusuf ayat 39. Kisah Fir'aun dan kekejamannya terhadap Bani Israel meninggalkan hikmah yang besar bagi umat Islam. Akibat kesombongan Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan, dia pun dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tewas di Laut Merah bersama tentaranya saat mengejar Nabi Musa alaihi salam, dan jenazahnya kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jasadnya diawetkan dan dapat ditemui hingga kini. Quran Surat Yunus ayat 92. Dalam riwayat, ketika Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah dan akhirnya tewas, jasadnya diselamatkan oleh Allah. Menurut beberapa keterangan, setelah tenggelam mayatnya terdampar di pantai dan ditemukan oleh orang-orang Mesir untuk diawetkan atau dibalsem hingga utuh seperti sekarang dan dapat dilihat di Museum Mesir. Siapakah Raja Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan tersebut? Seperti diketahui, Fir'aun adalah gelar bagi raja-raja Mesir purbakala. Menurut sejarah, Fir'aun di masa Nabi Musa adalah Minuptah, 1232 hingga 1224 sebelum Masehi, putra dari Ramses II. Seperti yang banyak diceritakan, raja yang memusuhi Nabi Musa alaihissalam itu adalah Ramses II, bukan Minuptah. Namun setelah diselidiki, Ramses II justru merupakan seorang raja yang baik. Ia memerintahkan rakyatnya untuk selalu berbuat adil. Ia memerintah selama 69 tahun pada tahun 1304 hingga 1237 sebelum Masehi. Sedangkan anaknya Minuptah dikenal sebagai raja yang sangat kejam. Dialah yang menentang Nabi Musa dan mengaku sebagai Tuhan. Setelah sekian ribu tahun terkubur, akhirnya mumi Fir'aun Minuptah ditemukan pada tahun 1898 Masehi oleh Loret di Tebes di lembah raja-raja Wadi Al-Mulk. Dr. Maurice Bussell, seorang peneliti bersama anggota tim, berhasil mengungkapkan penyebab kematian Fir'aun Minuptah dan pengawetannya. Menurut Bukai, dalam sebuah penelitian medis yang dilakukan dengan mengambil sampel organ tertentu dari jasad mumi yang ditemukan pada tahun 1975 melalui bantuan Profesor Mr. Durigon dan pemeriksaan yang detail dengan menggunakan mikroskop, bagian terkecil dalam organ itu masih dalam kondisi terpelihara secara sempurna. Ini menunjukkan bahwa keterpeliharaan secara sempurna itu tidak mungkin terjadi andai kata jasad tersebut sempat tinggal beberapa lama dalam air atau berada lama di luar air sebelum terjadi proses pengawetan pertama. Dr. Bussell menyebutkan dirinya bersama tim telah melakukan banyak penelitian, di antaranya untuk mengetahui dugaan sebab kematian Fir'aun. Penelitian yang dilakukan berjalan legal karena dibantu Direktur Laboratorium Satelit di Paris, Cesaldi, dan Profesor Durigon. Objek penelitian dititik beratkan pada salah satu orang di tengkorak kepala.
Mengenai hasilnya, Dr. Bukai mengungkapkan, dari situ diketahui bahwa semua penelitian itu sesuai dengan kisah-kisah yang terdapat dalam kitab-kitab suci yang menyeratkan bahwa Fir'aun tewas ketika digulung gelombang. Bussell menambahkan betapa Al-Quran sangat detail dalam menjelaskan sesuatu, termasuk cerita dan proses pengawetan Fir'aun. Hal ini tidak disebutkan dalam kitab lainnya. Bussell mengatakan di zaman di mana Al-Quran sampai kepada manusia melalui Muhammad SAW, jasa-jasad Fir'aun yang diragukan orang di zaman kontemporer ini, apakah benar atau tidak, ada kaitannya dengan saat keluarnya Musa yang sudah lama terpendam di pekuburan Lembah Raja di Toba, di pinggir lain dari Sungai Nil, di depan kota Al-Aqsa saat ini. Pada masa Nabi Muhammad SAW, segala sesuatu mengenai hal ini masih kabur. Jasa-jasa tersebut belum terungkap, kecuali pada penghujung abad ke-19. Sementara itu dalam kitab Taurat dijelaskan bahwa jasad Fir'aun ditelan laut dan tidak memberikan perincian mengenai apa yang terjadi terhadapnya setelah itu. Karena kisah dan kesesuaian bukti yang diungkapkan ini pula, akhirnya Dr. Bussell memilih dan memeluk agama Islam. Maurice Bussell adalah seorang dokter ahli bedah terkemuka di dunia yang berasal dari Perancis. Pada suatu malam, hasil penelitiannya menyebutkan terdapat bekas garam yang menempel pada mayat mumi, sehingga dapat ia jadikan sebuah bukti yang nyata bahwa Fir'aun mati karena tenggelam dan mayatnya dapat diselamatkan. Kemudian diawetkan pada saat kejadian. Dari hasil penelitiannya, timbul beberapa pertanyaan mengenai bagaimana mayat Fir'aun dapat diselamatkan dan anggota tubuhnya masih tetap utuh, sedangkan kondisi mayat-mayat yang lainnya telah diawetkan tidak seperti dirinya. Setelah melalui penelitian dan perbincangan, ia mencari penjelasan dalam Al-Quran dan menemukan jawabannya. Proses pengawetan. Menurut sejarahnya, tradisi mengawetkan orang yang sudah meninggal itu sudah dilakukan bangsa Mesir kuno sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Lalu mengapa orang yang sudah meninggal tubuhnya mesti diawetkan? Kabarnya menurut legenda, bangsa Mesir kuno percaya bahwa jiwa atau roh orang yang sudah meninggal suatu hari akan kembali lagi ke dunia. Karena itu tubuh mereka diawetkan agar jiwa yang akan kembali itu dapat menempati tubuhnya yang telah ditinggalkan dulu. Percaya atau tidak, tapi itulah yang dipercayai bangsa Mesir kuno. Lalu bagaimana caranya mengawetkan tubuh orang yang sudah meninggal alias membuat mumi ini? Teknologi yang digunakan pada masa Fir'aun sangat mengagumkan. Mayat yang diawetkan bisa bertahan sampai ratusan, bahkan ribuan tahun. Salah satu mumi Fir'aun yang terkenal dan bertahan sampai sekarang adalah Tutankhamen atau King Tut, yang ditemukan oleh Howard Carter pada tahun 1922 di dekat makam Ramses VI di Mesir. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.